Masih di Midnight Live bareng Otong Setiabudi tentunya. Keren ya? Nah, di hari Jumat pasti ada TGIF, TGIF. Tahu nggak kepanjangannya? Tagihan gede, income fas-fasan. Beda ya, ini TGIF tuh Thanks God It's Friday. Kita simak apa ya kali ini ya? Ini dia liputannya. Keindahan adalah sesuatu yang sederhana, namun mampu meninggalkan kesan sangat mendalam. Keindahan selalu hadir dalam detail kecil, aneka warna, dan keseimbangan gerakan. Berbicara keindahan, hari ini saya ingin melihat pagelaran fashion show yang bertajuk Sedasa 2026. Nah, Aumania, sekarang saya udah cantik, udah wangi, saatnya kita pergi untuk nonton fashion show. Ciao! Nah, Aumania, saat ini aku udah sampai nih di event fashion show yang akan dilaksanakan nanti. Nah, di belakang aku nih tepatnya ada booth milik Nabila Misha, desainer muda yang masih belasan tahun tapi udah memiliki karya dan berprestasi. Ini salah satu contoh karyanya dia yang akan nanti digunakan oleh para model-model terkenal. Penasaran siapa aja yang bakal menggunakan karyanya Nabila Misha? Kita cek ke dalam. Di tengah gemerlap dunia mode tanah air, sebuah perhelatan istimewa mencuri perhatian. Namanya Rhapsody Summit Sedasa 2026 yang hadir bukan sekadar ajang fashion biasa, namun memunculkan karya spektakuler dari para desainer ternama. Salah satunya Nabila Misha. Di usianya yang masih 16 tahun, karya-karya busana Nabila mampu mencuri perhatian dari ratusan penikmat mode yang hadir. Dalam penampilannya kali ini, Nabila meluncurkan koleksi terbarunya bertajuk Bloom Unlock, a New Chapter Woven in Depth and Grace. Koleksi ini terinspirasi dari filosofi bunga yang sedang bermekaran sebagai simbol pertumbuhan, transformasi, dan pembukaan babak baru. Menariknya, koleksi karya Nabila diperagakan langsung oleh artis papan atas. Sebut saja Dewi Persik, Wulan Guritno, hingga Krisdayanti. Tema kali ini tuh Bloom Unlock, jadi kayak sebuah bunga yang kayak mekar, terus juga kunci yang tuh kayak dia membuka gerbang, terus dia keluar babak baru, jadi kayak aku keluarin karya-karya yang baru, terus juga ada dominasi gitu bahan kayak ini jacquard, terus sweat, terus juga warna-warnanya gitu sih. Lalu apa alasan kakak untuk mengambil tema ini? Ini temanya tuh sebenarnya inspirasi dari nama aku sendiri, karena nama aku ada artinya mulia. Jadi mulia tuh kayak bunga kan, diindah untuk dilihat. Terus juga bunga kan mekar, jadi kayak ngebuka karir kayak aku untuk mulai berkarya gitu sih. Karena ini kamu lagi membuka jalan. Iya, betul. Lalu untuk materialnya sendiri itu untuk karya kali ini tuh apa tuh Pak yang dipilih? Bahan-bahannya? Iya. Ada bahan premium sweat, terus leather, jacquard, satin,
Itu aja sih. Terus warnanya juga ada yang bold sama soft. Terus sebelumnya kan warnanya kayak soft semua kan. Kayak di body sample juga ada yang soft. Terus waktu kemarin Ramadan collection juga. Terus sekarang aku mulai beraniin keluar warna yang bold tapi tetap nyambung sama warna softnya gitu sih. Kenapa? Laura sendiri gimana nih pakai karyanya? Ini mereka teman sekolah loh. Iya. Aku memang kalau dari dulu Nabila ada fashion show gitu aku selalu ikut. Kadang-kadang aku juga pakai desainernya. Jadi aku sebagai teman aku bisa senang banget bisa menggunakan baju-baju yang dia desain, dan sekali ini aku bisa nyanyi di acara dia, dan aku really happy and I'm truly honored to be in her show. Ya kita bisa lihat sendiri tadi line-nya baju. Nah ini salah satunya yang aku pakai. Detailnya bagus, cuttingnya bagus gitu. Jadi nggak asal dan nggak sembarang gitu. So umur tidak menjamin, tetapi kreativitas seseorang gitu dan keinginan seseorang untuk maju. Jadi mau umur berapa juga kalau itu yang tadi aku sebut ada. Ya ini sekarang Nabila udah di titik ini ya, alhamdulillah ya. Semoga selalu semangat, selalu kreatif, dan selalu terus ada inovasi-inovasi dari Nabila. Bagaimana nih tanggapan dari Mbak Dewi sendiri mengenai desain karya dari Nabila? Ini luar biasa banget ya, anak kecil yang berprestasi, berbakat dan kreatif. Jadi di sini kalau kita ngelihat ini kan kolaborasi yang luar biasa. Generasi muda bersama desainer, anak generasi muda bersama desainer yang sudah dewasa, secara pemahaman juga sudah matang. Ini sesuatu yang unik dan menarik gitu. Karena buat aku ini bukan masalah usia, tapi masalah visi dan kreativitas. Jadi aku melihat bahwa Nabila ini punya itu semuanya dan menginspirasi anak-anak muda yang tetap selalu menginspirasi kita semuanya. Kreatif anaknya, perspektif yang indah, perspektif yang segar. Jadi ya ini luar biasa unik sih. Bagaimana perasaannya pertama kali waktu diajak oleh? Aku senang banget karena memang ini menunjukkan bahwa bahwa kesenian atau inspirasi itu bisa datang dari mana saja, dan Nabila ini menunjukkan inspirasi itu untuk anak dewasa, untuk remaja, untuk anak-anak Gen Z, itu semuanya bisa masuk. Jadi semuanya aku melihat bahwa inspirasi ini patut untuk diapresiasi, dan kalau anak muda kita bilang desainer muda ini adalah dia mempunyai ide-ide yang kreatif dipadu dengan desainer yang dewasa yang mempunyai pemahaman yang matang. Itu buat aku, wah ini keren banget. Belum ada loh seperti Nabila yang aku lihat seperti sekarang ini dengan karya-karyanya yang tadi ditampilkan. Begitupun kami pun seperti yang sekarang aku pakai, ini karya dari Nabila, unik, cantik, elegan, bisa masuk ke semua umur, baik itu remaja maupun dewasa. Dalam ajang tahun ini, Nabila Misha juga menerima Young Visionary Award, sebuah penghargaan atas kontribusi serta visi kreatifnya dalam perkembangan industri fashion Indonesia. Nah, Aumania itulah tadi event fashion show yang dihadiri oleh para model-model ternama dan juga desainer-desainer yang keren yang memiliki karya-karya yang luar biasa juga. Salah satunya ada Nabila Misha nih, desainer muda kita yang memiliki karya-karya yang luar biasa. Nah, tips dari saya untuk para Aumania, jangan pernah berhenti berkarya. Kembali ke studio. Keren banget liputannya Hilda ya. Ini orangnya sini nih. Wah, desainernya bagus, masih muda ya. Ini calon-calon desainer hebat tanah air. Ada Mimi Kade juga tadi. Aduh, tadi dengar nyanyi ya Mimi Kade. Nah, ntar kita denger bintang tamu nyanyi. Siapa ya? Kita lihat aja abis jeda nih ya. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live bareng Otong Setiabudi tentunya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi yang udah malang melintang puluhan tahun di industri musik tanah air.
Siapa ya? Ini dia, Robby Gesya. Gimana sehat nih? Bro. CS gua ini. Temen nongkrong ini. Iya. Bang Robby. Ya. Gimana kabar Gesya? Makin eksis aja saya lihat nih. Kabar Gesya pastinya baik-baik dan sehat-sehat. Kita selalu produktif sih. Iya, baru rilis juga ya. Baru rilis single terbaru. Gram judulnya. Apa? Gram. Apa tuh artinya gram? Ini ngomongin minyak mahal apa gula mahal? Iya. Single terbaru kita judulnya Gram, gitu ya. Ceritanya tentang itulah. Mungkin kebanyakan orang pernah ngerasain ya. Pas di bawah, pengennya ditemenin. Pas udah jadi, udah sukses, ditinggalin. Iya. Banyak kejadian sih. Ya. Ini 20 tahun Gesya ya? 20 tahun Gesya. Resepnya apa bisa bertahan di industri musik tanah air? Oke, jadi memang dari awal aku berkarir di musik, memang aku memutuskan untuk bukan hanya sebagai gitaris atau sebagai performer ya, tapi memang sebagai seorang komposer, songwriter gitu ya. Jadi sampai hari ini aku terus berkarya, terus nambah rilisanku, katalog lagu. Jadi yang paling penting itu eksis terus berkarya sih yang paling penting. Dan bukan hal yang gampang juga untuk terus-menerus selama 20 tahun berkarya, merilis lagu ya. Jadi aku bersyukur juga sampai hari ini masih produktif. Kalau ukuran musisi atau band ya, hitungan produktif tuh nelurin lagu atau single ada setahun sekali kah atau gimana menurut Bang Robby? Oh enggak, justru enggak setahun sekali sih. Kita biasanya per 3 bulan sekali kita udah mikirin untuk single berikutnya sih. Jadi yang sekarang memang kita belum bikin album, tapi untuk rilisan single sih kita udah melebihi album sih kayaknya ya. Iya. Tapi mungkin baik yang nggak tahu ya, Bang Robby ini dibalik kesuksesan 420 juga. Ceritain dong keterlibatan Bang Robby di 420 ini. Iya, mungkin aku flashback sedikit ya. Jadi 2009 aku rilis sama Gesya, sama Musika Studio. Jadi di saat itu lagu Jika Cinta Dia naik, ya waktu itu juga Lumpuhkan Ingatanku naik. Jadi memang karena kita pikir kita coba harus invest juga untuk tetap ada eksis di industri musik. Akhirnya aku memilih untuk jadi eksekutif produsernya 420, terus jadi produser juga, berikut juga sebagai songwriternya 420. Mangu yang nyiptain Mangu. Siapa yang tahu? Siapa yang mau? Bener gak sih? Bener. Tapi aku lihat-lihat ya, aku kan follow Bang Robby ya. Tapi belum di follow back tuh ngomong-ngomong. Tadi follow back. Kayaknya aku lihat Bang Robby malah sekarang lagi nyaman, lagi rajin-rajinnya di balik layar nih kayaknya ini. Iya sih. Jadi tapi di balik layar itu jauh lebih hektik ternyata. Lebih hektik dibanding di depan layar. Jadi kalau di depan layar mungkin kita taunya jadwal manggung, terus kita harus flight jam berapa, harus check in di hotel jam berapa, cek sound jam berapa. Tapi kalau di balik layar kita mikirin semua, mulai dari artistik, panggungnya, konsep visualnya, atau part itu untuk konsernya, songlist lagu, bikin karyanya. Jadi lebih menguras banyak tenaga sebenarnya di belakang layar. Pikiran ya. Ya, karena jatuhnya mengkonsep sebuah pertunjukan gitu. Jadi bukan hanya sebagai performer dan sepanggung. Jadi ya lumayan hektik juga di belakang layar. Bang Robby kan 20 tahun tuh lama juga ya. Dulu mungkin ngerasain ngasih demo kaset. Oh iya, segala macam. Oh, iya. Nah, sekarang mungkin semua orang mungkin bisa ngupload sendiri dengan ngerasain bedanya dulu sama sekarang as musisi gimana? Bedanya ya pastinya kalau dulu kan kita rilisannya produknya fisik ya. Sekarang katalognya ada di digital. Tapi memang katalog fisik itu punya
punya daya tarik tersendiri dengan pendengar musiknya karena ada covernya, terus kita bisa lihat liriknya. Kalau sekarang mungkin katalognya semuanya ada di digital ya. Jadi aku ngelewatin dari masa kaset, CD, sampai ke digital dan semuanya dunianya berbeda. Dunia berbeda. Masa transisi itu kan dari ya manual ke digital. Gimana ngadepin seorang Robby? Mungkin bersama Geisha atau sebagai produser? Jadi industri musik itu dinamis sekali ya. Jadi dia tetap akan terus berubah dan ke depannya juga dan perubahannya juga sangat cepat gitu. Jadi kita juga harus tetap up to date sama industri musiknya. Berikut juga dengan pendengar musiknya. Pendengar musiknya juga berganti-ganti ininya cara mereka menikmati musik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi karena industri musiknya itu sangat dinamis, jadi kita juga sebagai musisinya, baik itu sebagai sebagai orang di balik layarnya juga harus bisa dinamis mengikuti perkembangan zaman industri musiknya. Gitu. Bang Robby ini kan banyak lagunya yang meledak-meledak ya. Lumpuhkanlah ingatanku, tatuk tung tung. Punya resep nggak sih bikin apa? Emang mengira ini gue bakal hits atau gue nulis aja lah sebagai seorang musisi. Gimana Bang Robby? Ya sebenarnya itu jawabannya akan sangat teknis banget sih ya. Tapi yang pasti sebenarnya bikin lagu hits itu ada formulanya. Sebenarnya. Ada rumusnya. Ada rumusnya sebenarnya. Tapi itu sangat teknis banget ya. Jadi mulai dari kita bikin verse-nya, terus pre-chorus-nya, chorus-nya itu kayak kita baca buku deh. Jadi kalau misalnya buku itu bagus di tengah ceritanya, tapi di depannya nggak enak, orang udah pasti tutup langsung bukunya kan. Iya benar-benar. Jadi memang gimana? Jadi musik lagu itu adalah media untuk menyampaikan sebuah pesan lewat nada kan, yang durasinya hanya 4 menit. Jadi itu memang challenging banget ya. Jadi bagaimana cara membuat satu lagu atau satu rilisan lagu yang memang dari awal sampai akhir itu orang kesangkut tetap nyantol ya. Nyantol, jadi orang nggak next gitu. Ya, jadi kalau film durasinya lebih lama lagi. Jadi memang nggak bisa hanya kuat di tengah, tapi memang dari awal sampai akhir narik sampai orang betah dengerin sampai akhir gitu. Sekarang Bang Robby lagi sibuk sama labelnya nih, GSI Record nih. S apa GSI Record ini? Sebagai direktur di Grasuara Indonesia. Kemudian kita juga merambah ke publishing, Grasuara Publishing. Ya mungkin ini waktunya aku di umur sekarang untuk untuk mulai kalau kita tuh lebih ke ini sih, lebih ke pengembangan bakat karir, mungkin influencer atau konten kreator atau influencer atau penyanyi yang mungkin mereka kuat di digital, tapi mereka nggak punya album, mungkin nggak punya single, jadi lebih ke pengembangan bakat karir artis sih, influencer. Salah satu musisi yang digandeng oleh Bang Robby ini adalah Nanda Prima ya. Ya itu artis pertama kita. Kita panggil aja kali ya, kita panggil ya. Silakan Bang Nanda Prima, ini dia bukan. Ini nih, bro, oh iya lupa saya. Silakan. Mau minum apa nih? Nggak ada minuman ya. Maaf ya. Bang Nanda. Iya. Gimana rasanya digait sama seorang Robby Geisha? Manis, asam, asin. Rame rasanya. Rasanya pasti bangga, seneng banget, dan digait sama songwriter ternama di Indonesia gitu ya. Dan alhamdulillah sudah mempercayakan seluruh tulisan-tulisan indahnya ke Nanda Prima. Satu album ya? Satu album. Satu album. Bang Robby, apa yang dilihat dari seorang Nanda Prima ini?
ketika mau ngerekrut dia masuk ke dalam labelnya? Ya tadi seperti yang aku tadi sampaikan, kita memang fokusnya itu ke pengembangan bakat karir penyanyi atau influencer yang mungkin selama ini mungkin ada di balik layar handphone. Nah kita coba bantu mereka untuk karir mereka, untuk lebih profesional masuk ke industri musik, untuk bisa dikenal karyanya sama banyak orang gitu. Dan baru aja menelurkan album ya. Album pertama. Itu semua berapa lagu isinya? 8. 8. Bang Robi semua kah yang menciptakan? Keren banget. Gimana kerja sama Bang Robi? Luar biasa, kayak berasa naik roller coaster. Kadang pas turunnya, gitu loh. Semoga nanti makin melejit Amin. ya. Pas dari turun naik. Kalau udah masuk Retro TV biasanya naik sih. Bisa. Saya aja masih turun. Bang Robi, kalau pas materi-materi yang diberikan kepada Nanda ini, sengaja emang ini memang buat Nanda semua nih gue bikin, atau emang gue udah ada materi nih, silakan. Pastinya. Jadi kalau gue tuh memang tulis lirik, notasi itu memang disesuaikan sama artisnya. Jadi bukan kayak misalkan ada 5 lagu nih yang cocok sama lu, yang mana, nggak kayak gitu sih. Gitu. Jadi memang kita develop itu memang khusus range vokalnya, liriknya disesuaikan sama karakter penyanyinya. Berapa lama periode dari awal nangkap seorang Nanda sampai akhirnya nelurin album? Bisa dikatakan cepat sekali ya. Cepat banget malahan, bukan cepat sekali, cepat banget. Jadi dari awal aku ketemu dia, kemudian kita masuk workshop, sampai album itu dirilis itu cuma butuh waktu sekitar 5 bulan kayaknya. 5 bulan kurang. 5 bulan kurang? Kurang 5 bulan. Sampai jadi satu album ini? Dari nol ya? Wah, cepet banget ya. Itu kalau belum pengalaman nggak hanya 5 bulan tuh, karena Bang Robi udah 20 tahun ya kan. Terus single yang lagi di andalannya adalah Monolog dengan Bayangan. Cerita tentang apa sih nih yang nyiptain Bang Robi? Cerita tentang apa nih Monolog? Gue lagi kebayang aja waktu itu dia lagi di kamar, lagi mungkin monolog dengan Bayangan itu kayak lagi ngobrol sama diri sendiri ya. Lagi ngobrol sama diri sendiri, mungkin lagi nggak punya teman curhat. Akhirnya ya lebih kepada curhat sama diri sendiri sih. Kalau Nanda, bagian mana lirik atau yang relate banget sih sama gue nih? Pernah ngalamin di lirik itu, pernah. Aku sendiri pernah ngalamin. Bagian firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu. Waduh, apa tuh, kenapa? Bagian ya itulah. Masa lalu, masa lalu. Ya. Bang Robi, sulit nggak sih dari awal ngeband di depan layar tiba-tiba sekarang menaungi, membibitkan seorang musisi Nanda sekarang? Jadi aku kebetulan memang ada di belakang layar, memang sudah mulai dari 2010 ya. Sebagai eksekutif produser ya 420, berikut juga dengan songwriter dan produser. Jadi sebenarnya aku di belakang layar itu bukan pengalaman baru ya. Jadi sambil berjalan dengan Geisha, aku udah di belakang layar dengan 420. Jadi mungkin ini bedanya sekarang aku punya label sendiri gitu. Jadi nggak kagok-kagok amat lah, karena udah ngejalanin itu hampir 15 tahunan ya. Next project nih apakah mau fokus ke Nanda dulu atau ada next project? Sementara ini kita fokus di promo albumnya Nanda, dan kalian harus dengerin karena lagunya bagus-bagus semua. Dan kita sekarang lagi menjalankan publishing ya, music publishing. Apa sih publishing? Grasaro Publishing. Jadi memang kita fokusnya lebih kepada, karena aku pencipta lagu ya. Jadi hak-hak pencipta lagu, aku juga banyak kenalan para pencipta lagu yang mungkin saat ini mungkin masih belum punya karya tapi belum punya rumah publishingnya. Jadi kayaknya menarik kita mulai bangun perusahaan publishingnya dari sekarang gitu.
seribet apa ngurusin publishing? Nggak seribet ngejalanin label pastinya. Ya, tapi karena mengelola katalog ya. Nah, tapi memang yang challenging itu justru di Gerah Suara Indonesia sebagai label, memang kompetisi musiknya sekarang sangat sangat ketat juga ya. Jadi kita memang berusaha semampunya sebaik mungkin untuk bagaimana lagu ini kemudian banyak dikenal orang, kemudian Nanda juga banyak dikenal banyak orang. Jadi tapi memang semuanya butuh journey. Jadi tidak ada yang perjuangan itu untuk sampai ke titik puncak karir pastinya butuh waktu, butuh journey ya, untuk orang mengenal lagunya, untuk orang mengenal Nanda. Jadi ya kita yang paling penting sih kita enjoy dan tetap terus merilis karya, merilis single gitu, merilis album. Nanda, ujangan apa nih yang diberikan oleh seorang Robby Gesha dari pas mungkin dari awal mau narik Nanda, atau ada ujangan khusus yang paling diingat sama Nanda? Salah satunya ya, salah satunya itu ya melakukan sesuatu itu kita harus ada proses, memang harus ada prosesnya, journey-nya tadi. Segala yang instan itu memang enak, tapi biasanya instan juga untuk ya mie instan aja direbus dulu ya. Iya. Nggak sabar nih kita dengerin performa dari Nanda. Ini dia Nanda Prima, monolog dengan bayangan. Silakan. boleh tepuk tangan lagi dulu. Aku monolog sendiri, hanya ada aku dan bayangan berdiskusi dalam diam tentang pecahnya pertengkaran semalam. Mungkin kita salah faham, atau lisanku yang berantakan. Wajar saja jika hatiku cemburu di saat kau semakin dekat dengannya. Cinta memang tak bermata, tapi ku bisa melihat ada dia dalam matamu. Sejak lama firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu. Intuisiku berkata ini drama yang kau karang, atau mungkin kamu bosan. Katakan saja pasti ku lepaskan. Hiduplah dengannya, pergi dan menghilang. Mungkin kita salah faham, atau lisanku yang berantakan. Wajar saja jika hatiku cemburu di saat kau semakin dekat dengannya. Cinta memang tak bermata, tapi ku bisa melihat ada dia dalam matamu. Sejak lama firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu. Intuisiku berkata ini drama yang kau karang, atau mungkin
pasti ku lepaskan. Hiduplah dengannya, pergi dan menghilang. Atau mungkin benar justru ini cintaku yang berlebihan. Sudah terlalu banyak waktu ku habiskan untuk berpacaran. Atau mungkin kamu sudah bosan. Sumpah akan ku ikhlaskan. Hiduplah dengannya, pergi dan menghilang. Hiduplah dengannya, pergi dan menghilang. Masih di Midnight Live, tadi kita udah ngobrol bareng dan dengerin lagu karyanya Bang Robby yang dibawakan dengan suara merdu Nanda Prima. Nah, di segmen ini masih banyak informasi yang bisa menginspirasi Aumania. Apalagi buat Aumania yang punya hobi oprek-oprek motor klasik. Nah, monyong-monyong soal motor? Iya, ngomong-ngomong soal motor klasik, kadang banyak yang mikir soal konsumsi BBM yang boros. Apalagi sekarang di beberapa belahan dunia maksudnya, ada konflik. Bikin pasokan energi makin sulit dan harga BBM bisa jadi naik. Penonton yang naik Matic knalpot brong aja dikit-dikit lihat rekening. Apalagi yang naik moge, ya bisa pening itu. Nah, tapi kali ini buat yang suka motor klasik tapi pengen tetap irit dan ramah lingkungan, solusinya dengan beralih ke tenaga listrik. Jadi di Berlin, Jerman ada perusahaan startup yang menawarkan paket konversi mandiri. Jadi nih pemilik motor klasik bisa swap engine motor mereka ke listrik dari rumah. Ini dia informasinya. Bagi banyak penggemar sepeda motor, deru mesin pembakaran memang sulit digantikan. Namun kondisi perang antara Amerika Serikat dan Iran serta lonjakan harga bahan bakar membuat banyak pengendara mulai melirik kendaraan listrik, terutama untuk mobilitas di dalam kota. Meski harga motor listrik baru masih tergolong tinggi, perusahaan Jerman bernama Second Ride hadir dengan solusi konversi DIY atau rakit sendiri. Di pabrik mereka di pinggiran kota Berlin, para teknisi sibuk merakit paket baterai atau motor listrik yang kini peminatnya terus meningkat di seluruh dunia. So what we've done now is our mission is to make retrofitting, so the conversion from combustion to electric, scalable. We've developed a conversion kit which we can ship internationally, which fits into every motorcycle or scooter which has the combustion engine in the middle. Sejak berdiri hampir 4 tahun lalu, Second Ride telah menjual lebih dari 1.300 kit konversi. Meski tersedia untuk berbagai desain, kit ini hanya diperuntukkan bagi motor dengan posisi mesin di tengah dan bukan untuk skuter dengan mesin di bagian belakang. Salah satu pelanggan, Robert Mati, mengaku puas karena proses konversi hanya memakan waktu 1 sore dan sangat cocok untuk perjalanan harian. Okay, so I have this bike for about 2 years now, and I just got to say, overall, I'm really happy with the product. I mean, even starting with the fact that the conversion just takes an afternoon, it's just super easy. Basically, like a bit advanced working on bicycles. You know, it's just a very simple conversion. And no, it's been amazing having this bike because I only charge it maybe like once or twice a week. It's definitely enough for my day-to-day commute. It has 70 kilometers of range, so for the city it's just everything you need and more. Inovasi ini diharapkan dapat menjaga keberadaan motor-motor klasik tanpa harus terbeban oleh polusi dan biaya bahan bakar yang kian mahal. Dengan sentuhan teknologi, motor tua kini dapat kembali melenggang di jalanan sebagai kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan.
Itu tadi informasi untuk hari ini. Jadi menutup malam ini saya juga punya informasi penting buat Aumania. Tapi tenang, jangan panik, jangan curiga. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis pekan depan, malam kalian bakal sedikit sepi. Bukan karena gebetan kalian diambil orang, tapi karena Midnight Live bakal pindah jam tayang. Jadi mulai minggu depan, Midnight Live akan hadir lebih spesial. Seminggu sekali. Setiap hari Jumat dari jam 21.00 sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Ingat ya, cinta bisa datang dan pergi. Tapi tiap Jumat jam 9 malam, Midnight Live pasti menemani. Saya Otong Setiabudi beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa Jumat depan. Bye-bye. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.